Selamat datang kembali. Perkenalkan, nama saya Benaya Putri Matita dengan NIM 4522091123. Kali ini kita akan masuk ke bab yang kedua dengan judul Konsep Dasar Penelitian Kuantitatif. Selamat menyaksikan. Sebelum kita melangkah jauh, perlu kita ketahui bahwa segala penjelasan dari video ini berdasar kepada buku ini, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Jadi sumbernya betul-betul teruji. Nah, perlu kita ketahui bahwa kecenderungan manusia yang ingin tahu itulah yang menyebabkan terjadinya penelitian. Nah, terjadinya penelitian ini untuk memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, dan menggali informasi yang sesuai dengan kebenaran. Nah, dalam penelitian itu harus berkesinambungan dan sistematis agar memperoleh informasi baru dan tidak berulang. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa penelitian itu harus mengikuti sesuai aturan dan menggunakan metode yang sesuai dengan objek penelitiannya. Nah, kita masuk pada materi hakikat penelitian. Nah, perlu kita ketahui bahwa penelitian itu berasal dari kata Prancis, mohon maaf bila ada kesalahan penyebutan, yaitu research yang artinya kembali atau berulang-ulang. Nah, sedangkan search sendiri itu, kata search sendiri itu artinya mencari atau menjelajah dan menemukan. Nah, secara harfiah research itu artinya menemukan kembali. Nah, kegiatan penelitian ini merupakan upaya sistematis untuk memperoleh kebenaran dengan melalui data empiris dan metode ilmiah. Perlu kita ketahui bahwa tujuan penelitian itu untuk menjawab pertanyaan. Nah, namun dalam proses ini melibatkan pengambilan data, analisis, interpretasi, serta pengujian data. Perlu kita ketahui bahwa melalui penelitian ini tidak hanya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tapi juga mengungkap identitas dari objek yang sedang diteliti. Dengan menggabungkan logika berpikir dan data yang empiris, maka dari kegiatan penelitian ini tentunya akan mengungkap hal-hal yang tersembunyi dan memberikan solusi akan masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, perlu kita ketahui bahwa penelitian merupakan proses berpikir secara sistematis yang dapat diverifikasi secara empiris dan untuk mencapai kesimpulan yang valid. Perlu kita ketahui bahwa penelitian itu melibatkan banyak hal yang saling terkait, membentuk siklus yang harus dipahami dengan baik. Yang pertama itu hakikat penelitian dan pengetahuan atau nature of research and knowledge. Perlu kita ketahui dalam hakikat penelitian dan pengetahuan ini melibatkan beberapa aspek yang saling terkait, yaitu dari penelitian dan pengetahuan itu sendiri. Nah, seperti objek formal, paradigma, dan kriteria validitas. Jadi, semua komponen itu harus dipenuhi dan saling berhubungan agar proses penelitian dapat berjalan dengan baik. Jadi, jika peneliti melewatkan satu hal seperti metode yang tepat, maka penelitian ini tidak dapat dilanjutkan dengan baik. Yang kedua adalah metode-metode penelitian atau method of research. Nah, dalam penelitian ini harus menguasai metode-metode penelitian, karena dalam variasi penelitian yang banyak ini harus sesuai dengan metode yang tepat. Dapat dua kategori metode yang dapat digunakan. Yang pertama itu metode dasar. Nah, pada metode dasar ini ada kualitatif, survei, dan eksperimental. Dan metode kedua yaitu metode turunan, yaitu sejarah, evaluasi, dan lainnya. Nah, pemilihan topik dan fokus penelitian ini akan mempengaruhi metode penelitian yang akan digunakan. Namun sebaiknya pemilihannya itu dilakukan berdasarkan pengumpulan data yang relevan. Oke, yang ketiga adalah keterampilan dan alat penelitian atau skill and tools of research. Keterampilan dan alat penelitian ini meliputi berbagai aspek seperti identifikasi masalah, kajian pustaka, kemudian
pengambilan sampel, analisis konseptual, statistik, dan pengukuran. Nah, jadi alat-alat penelitian ini akan sesuai dengan metode yang akan digunakan. Jadi alat penelitian ini akan bergantung akan metode yang akan diterapkan. Nah, materi berikutnya ialah fungsi penelitian. Telah kita ketahui bahwa fungsi penelitian itu untuk menjawab pertanyaan, menghasilkan pengetahuan yang baru, dan memecahkan masalah dengan metodologis. Nah, fungsi penelitian ini juga biasanya sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan. Nah, maka dari itu secara garis besar, adapun fungsi yang pertama itu ialah penelitian itu sebagai untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik itu untuk menyempurnakan yang telah ada atau menghasilkan yang baru. Yang kedua ialah fungsi penjajakan. Nah, fungsi penjajakan ini adalah penelitian berfungsi untuk menemukan yang sebelumnya itu belum ada. Nah, ketiga itu fungsi pengujian. Nah, pada fungsi pengujian ini untuk menguji kebenaran pengetahuan yang telah ada. Dan yang terakhir ialah fungsi penelitian itu untuk meningkatkan kemampuan manusia dan menginterpretasikan fenomena yang kompleks yang terjadi di tengah masyarakat. Adapun fungsi penelitian berdasarkan jenis penelitian, yang pertama itu adalah penelitian dasar atau basic research. Nah, basic research ini juga biasa dikenal sebagai penelitian murni yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum-hukum ilmiah dan metode ilmiah. Nah, jadi penelitian dasar dalam pengetahuan dalam ilmu alam dan sosial ini berfungsi untuk memprediksi dan menjelaskan fenomena. Yang kedua ialah penelitian terapan. Nah, perlu kita ketahui bahwa fokus dari penelitian terapan ini merupakan penerapan serta pengembangan pengetahuan yang berasal dari hasil penelitian dasar, namun dalam konteks yang lebih praktis. Nah, jadi penelitian terapan ini dampaknya akan terasa setelah dalam suatu periode waktu tertentu. Nah, dan dalam penelitian terapan ini berfungsi untuk mendorong adanya penelitian baru, penelitian lebih lanjut, kemudian mengusulkan teori dan praktik yang lebih baru, serta mendukung pengembangan metodologi yang baru. Yang ketiga ialah penelitian evaluatif. Nah, pada penelitian evaluatif ini bertujuan untuk menilai manfaat, sumbangan, dan kekayaan dari kegiatan unit tersebut. Yang keempat ialah penelitian deskriptif. Nah, pada penelitian deskriptif ini untuk mendeskripsi keadaan ataupun fenomena tertentu, baik itu deskripsi secara statis atau menggambarkan perkembangan seiring dengan berjalannya waktu. Jadi, dalam penelitian deskripsi dan perkembangan itu tentunya akan memberikan wawasan mendalam tentang perubahan dan keadaan dalam suatu fenomena. Yang kelima ialah penelitian prediktif. Nah, pada penelitian prediktif ini untuk memprediksi atau memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang keenam adalah penelitian importif. Nah, pada penelitian importif ini untuk memperbaiki, meningkatkan, atau menyempurnakan suatu keadaan, kegiatan, ataupun pelaksanaan suatu program dalam sebuah penelitian. Yang terakhir ialah penelitian eksplanatif. Nah, pada penelitian eksplanatif ini berfungsi untuk menjelaskan hubungan antar fenomena ataupun variabel. Namun, hal ini tentunya didukung oleh teori ataupun fakta-fakta yang sesuai dengan penelitian. Kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu proses penelitian. Nah, pada proses penelitian ini melibatkan 4 langkah kunci utama, yaitu menentukan topik, mengumpulkan data, menganalisis, dan menarik kesimpulan. Namun, para ahli mengajukan beberapa tambahan dalam proses penelitian, yaitu pengkajian pustaka, merumuskan masalah, terus dan menentukan jenis pengumpulan data. Nah, adapun langkah-langkah dalam proses penelitian yang sesuai dengan Russell Bernard ialah sebagai berikut. Tentunya dalam langkah pertama untuk melakukan proses penelitian, yang pertama kita lakukan adalah menentukan topik. Nah,
Kenapa sih menentukan topik pertama? Tentunya untuk menentukan topik apa yang akan diteliti dalam penelitian ini. Nah, untuk menentukan topik itu terdiri dari dua, pertimbangan objektif dan pertimbangan subjektif. Nah, pada pertimbangan objektif itu merupakan pertimbangan berdasarkan kondisi dari masalah itu sendiri, layak atau tidak layaknya, didasarkan pada kualitas masalah tersebut dan dapatnya masalah tersebut itu dikonseptualisasikan. Nah, untuk menilai suatu masalah itu suatu masalah itu berkualitas atau tidaknya itu didasarkan pada yang pertama itu nilai nilai penemuan yang tinggi, dan kedua apakah masalah ini begitu relevan dengan keadaan masyarakat. Nah, yang ketiga itu bisa jadi penelitian ini bukan mengulang penelitian sebelumnya, dan yang terakhir itu masalah yang diteliti ini mempunyai referensi teoritis yang jelas. Nah, yang berikutnya ialah pertimbangan subjektif. Nah, pada pertimbangan subjektif ini, pada pertimbangan subjektif ini harus yang kedua ialah pengkajian pustaka. Nah, dalam proses pengkajian pustaka ini tentunya akan membantu untuk memahami perkembangan ilmu terkait penelitian, kemudian mencegah plagiat, serta mendukung kerangka teori atau objek penelitian dalam pendidikan. Nah, dengan adanya kajian pustaka ini tentunya membuat kita mengingat bahwa penelitian kita ini berdasarkan pada teori dan pengetahuan yang ada sebelumnya. Terus peneliti melibatkan kredibilitas peneliti, terus minat, keahlian, dan kemampuan teoritis. Nah, maka dari itu juga harus mempertimbangkan juga jumlah biaya, jumlah penelitian sebelumnya, biaya, waktu, kemudian respon masyarakat. Dalam menentukan topik ini pertimbangan subjektif atau objektifnya ini terpenuhi, maka seorang peneliti ini berhak untuk memiliki alasan yang jelas menerima atau menolak ide penelitian tersebut. Yang kedua ialah pengkajian pustaka. Nah, dalam proses pengkajian pustaka ini tentunya akan membantu untuk memahami perkembangan ilmu terkait penelitian, kemudian mencegah plagiat, serta mendukung kerangka teori atau objek penelitian dalam pendidikan. Nah, dengan adanya kajian pustaka ini tentunya membuat kita mengingat bahwa penelitian kita ini berdasarkan pada teori dan pengetahuan yang ada sebelumnya. Adapun manfaat dari kajian pustaka ini tentunya yang pertama itu peneliti memastikan bahwa penelitian yang akan dilakukan ini belum diteliti oleh orang lain ataupun atau memiliki metode pendekatan yang sama. Maka jika dalam pengkajian pustaka ditemukan penelitian yang sama, maka peneliti dapat membatalkan ataupun mencari masalah lain untuk diteliti. Yang kedua, melalui adanya pengkajian pustaka ini tentunya akan peneliti mendapatkan ide baru, informasi baru, ataupun gagasan baru untuk menambah khazanah penelitian yang akan dilakukannya. Manfaat yang ketiga ialah bahwa melalui kajian literatur ini tentunya akan memberikan informasi tambahan kepada peneliti. Terus dari ini akan membuat peneliti akan lebih mudah untuk membahas serta mengembangkan idenya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Yang keempat ialah dengan mengacu pada pengetahuan, konsep, dalil dan aturan yang ada, maka peneliti merupakan ilmuwan yang kokoh dan terpercaya saat menyajikan karyanya. Yang ketiga ialah proses merumuskan masalah.
Nah, jadi masalah itu muncul dari sebuah pertanyaan yang diajukan. Nah, biasanya itu jawabannya itu sifatnya masih hipotesis. Oleh karena itu, biasanya ini rumusan masalah itu terjadi sebelum adanya pengkajian pustaka. Nah, apabila terdapat eh, permasalahan setelah pengkajian pustaka, makanya biasanya itu mendapatkan jawaban yang relevan. Nah, bagi seorang peneliti itu terdapat 5 pertanyaan yang penting saat ia melakukan perumusan masalah. Yang pertama, apakah topiknya menarik? Apakah masalah ini dapat diselidiki secara ilmiah? Apakah ada ketersediaan sumber daya? Kemudian apakah ada masalah etikanya? Kemudian apakah permasalahan ini bersifat teoritis dan ataupun praktis? Yang keempat ialah merumuskan desain penelitian. Nah, pemilihan desain penelitian yang tepat merupakan sangat penting. Hal itu karena agar temuan yang diperoleh ini valid dan tentunya terpercaya. Desain penelitian ini harus disusun dengan cermat agar untuk memastikan keterkaitannya dengan pertanyaan penelitian. Dengan desain penelitian yang baik, tentunya akan peneliti dapat mengandalkan observasi, intervensi, dan inferensi untuk mendapatkan jawaban yang sahih, objektif, serta akurat. Yang kelima ialah menyusun instrumen penelitian. Nah, perlu kita ketahui bahwa instrumen ini digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif ataupun kuantitatif seperti gambar ataupun angka. Instrumen ini juga bisa berupa gambar. Instrumen ini juga bisa berupa jadwal, lembar wawancara, ataupun angket. Nah, pada umumnya penelitian kualitatif itu biasanya berupa wawancara, sedangkan penelitian kuantitatif itu biasanya berupa angket ataupun tes. Jadi instrumen penelitian ini sangat krusial dalam mendukung keberhasilan sebuah penelitian. Yang keenam ialah menentukan populasi dan sampel. Nah, dalam sebuah penelitian itu tentunya harus ada namanya populasi atau sampel penelitian yang akan diteliti. Nah, apa sih itu populasi dan apa itu sampel? Jadi populasi ini merupakan kumpulan dari individu yang kualitas serta ciri-cirinya telah diterapkan oleh peneliti. Berikutnya adalah sampel. Nah, sampel ini merupakan bagian dari populasi. Dia merupakan bagian dari populasi yang diambil untuk mewakili populasi untuk diteliti. Jadi kesimpulannya dari populasi tersebut kemudian dipilih beberapa sampel untuk diteliti untuk mewakili populasi tersebut yang nantinya akan diteliti oleh peneliti. Yang ketujuh ialah menulis proposal penelitian. Nah, penelitian ini dimulai dengan harus menyelesaikan proposal penelitian sebelum pelaksanaan penelitian akan dimulai. Nah, proposal penelitian ini akan berfungsi sebagai membantu untuk menentukan cakupan studi yang akan dilakukan penelitian, dan tentunya akan memberikan kerangka kerja untuk prosedur selama penelitian. Pada umumnya, proposal penelitian itu terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terus tinjauan pustaka, terus kerangka teori, dan metode penelitian. Yang kedelapan adalah mengumpulkan data. Dengan teknik pengumpulan data yang benar tentunya akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Jadi perolahan data itu sumbernya itu didasarkan ditentukan oleh sifat dan wilayah masalah penelitian itu sendiri. Contohnya, jika penelitian itu sifatnya kepustakaan, maka perolehan data itu sumbernya itu berdasarkan sifat dan wilayah perpustakaan sendiri, seperti contohnya dokumen, majalah, jurnal, ataupun koran. Yang kesembilan ialah menganalisis
Kesembilan ialah menganalisis dan menyajikan data. Nah, analisis data merupakan proses mencari ataupun menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, angket, dan dokumentasi. Secara garis besar, analisis data itu terdiri atas dua, yaitu analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Jadi, pada analisis data kuantitatif itu merupakan kegiatan yang dilakukan setelah seluruh data diperoleh dari responden. Jadi, analisis data kuantitatif itu dilakukan setelah dalam penelitian. Jadi dalam analisis data kuantitatif itu merupakan kegiatan yang dilakukan setelah seluruh data sudah terkumpul dari responden. Jika analisis data kualitatif itu dapat dilakukan sebelum memasuki lapangan, kemudian pada saat ada di lapangan, ataupun setelah keluar dari lapangan penelitian. Nah, proses yang terakhir itu menuliskan laporan penelitian. Nah, setelah segala proses penelitian dilaksanakan, tentunya yang terakhir itu menuliskan laporan hasil penelitian. Nah, biasanya laporan penelitian itu melalui berbagai format, baik itu memo, presentasi, artikel jurnal ataupun laporan. Nah, pada umumnya itu laporan penelitian itu terdiri atas pendahuluan, kajian pustaka, metode penelitian, kemudian hasil pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Jadi penelitian kuantitatif itu biasanya menggunakan tabel ataupun grafik yang disusun dengan format yang baku, sedangkan penelitian kualitatif itu cenderungnya itu narasi dan deskripsi. Yang terakhir ialah klasifikasi penelitian. Nah, jadi penelitian itu diklasifikasikan jadi bermacam-macam berdasarkan tinjauannya, seperti ilmu, terus pendekatan, terus pemakaian, terus tujuan umumnya, kemudian taraf, serta tidaknya intervensi terhadap variabel, dan terakhir itu berdasarkan instrumen pengumpulan data. Nah, yang pertama itu klasifikasi penelitian berdasarkan bidang ilmu. Jadi bidang ilmu itu tidak hanya terhenti pada satu disiplin penelitian, namun beragam sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing. Nah, adapun klasifikasinya, yang pertama itu bidang ilmu sosial yang meliputi pendidikan, hukum, sosiologi, antropologi, komunikasi, kemudian ekonomi, sejarah, dan ilmu sosial lainnya. Kemudian itu bidang ilmu sains dan teknologi seperti kedokteran, terus biologi, fisika, kimia, kemudian keperawatan, kemudian kebidanan, dan bidang ilmu sains lainnya. Dan yang terakhir itu bidang ilmu agama seperti tafsir, hadis, terus ilmu fikih, dan ilmu agama lainnya. Klasifikasi yang kedua yaitu klasifikasi berdasarkan pendekatan yang digunakan. Nah, pada klasifikasi ini terdiri atas dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Nah, pada pendekatan kualitatif dan kuantitatif sendiri ini masing-masing dengan paradigma, asumsi, dan karakteristiknya sendiri. Nah, keduanya dapat dilakukan secara bersama dan saling melengkapi. Kemudian saling melengkapi sesuai dengan kebutuhan,
dan menciptakan proses penelitian yang komprehensif. Nah, pada pada pendekatan kuantitatif itu menetapkan hukum menetapkan hukum dan prinsip umum. Nah, sementara kalau kualitatif itu lebih menekankan pada pengalaman subjektif dan evaluasi personal. Yang berikutnya atau yang ketiga itu ialah klasifikasi penelitian berdasarkan pemakaiannya. Nah, jadi hasil penelitian itu dapat dipakai untuk mengembangkan serta memverifikasi teori serta memecahkan masalah. Nah, pada klasifikasi ini terbagi menjadi dua, yaitu pada penelitian murni dan penelitian terapan. Jadi kalau pada penelitian murni atau penelitian dasar atau dalam bahasa Inggris pure research atau basic research. Nah, pada penelitian murni ini mengembangkan atau menemukan suatu hal yang baru, baik itu berupa konsep ataupun preposisi serta teori baru. Nah, hal ini digunakan untuk memverifikasi teori-teori ilmiah. Nah, penelitian terapan ini juga untuk memecahkan masalah. Tapi kalau penelitian terapan itu lebih menekankan pada penerapan ilmu, aplikasi ilmu, serta bagaimana penggunaan ilmu itu di tengah masyarakat atau untuk keperluan tertentu. Yang berikutnya atau yang keempat ialah penelitian berdasarkan tujuan umumnya. Nah, hal ini terbagi menjadi 4 klasifikasi. Nah, yang pertama itu adalah penelitian kebijakan atau policy research. Nah, kalau pada penelitian kebijakan ini merupakan penelitian yang pasti tujuannya untuk mengeluarkan suatu kebijakan yang akan dilaksanakan. Nah, yang kedua ialah penelitian evaluasi. Nah, kalau pada penelitian evaluasi ini tentunya untuk menilai atau menilai sesuatu yang sedang berjalan. Nah, apakah yang dievaluasi ini merupakan kebijakan yang telah dikeluarkan atau menilai suatu kegiatan yang telah dilaksanakan. Nah, yang ketiga itu adalah penelitian pengembangan atau developmental research. Nah, kalau pada penelitian pengembangan ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan suatu konsep atau prosedur tertentu. Nah, jadi pengembangan yang dimaksudkan ini merupakan menyusun suatu model ataupun konstruksi pembelajaran yang baru. Nah, yang terakhir ialah penelitian verifikatif. Nah, pada penelitian verifikatif ini yang ditujukan untuk membuktikan kebenaran suatu teori pada waktu dan tempat tertentu. Yang kelima ialah klasifikasi penelitian berdasarkan tarafnya. Nah, kalau pada klasifikasi ini terbagi atas 2, yaitu penelitian deskripsi dan penelitian analitis. Yang pertama ialah penelitian deskriptif. Nah, kalau pada penelitian deskriptif itu dia lebih ke mendeskripsikan variabel yang diteliti tanpa dilakukannya analisis dalam keterkaitannya dengan variabel lainnya. Nah, yang kedua itu ialah penelitian analitis. Nah, kalau pada penelitian analitis itu tidak hanya sekedar untuk mendeskripsikan variabel, tapi dia menganalisis variabel dan hubungannya dengan variabel lainnya. Yang berikutnya atau yang keenam yaitu klasifikasi penelitian akan intervensi terhadap variabelnya. Nah, pada penelitian ini kita ketahui bahwa setiap peneliti itu melakukan intervensi atau perlakuan akan variabel yang
diteliti atau variabel tertentu. Nah, pada klasifikasi ini terdiri atas dua. Nah, yang pertama itu adalah penelitian eksperimen. Nah, pada penelitian eksperimen ini dapat dikatakan penelitian eksperimen jika variabelnya dilakukan intervensi. Nah, penelitian kedua itu yaitu penelitian ex post facto. Nah, pada penelitian ini itu kebalikan dari penelitian eksperimen. Nah, penelitian ini dilakukan akan kejadian atau suatu peristiwa yang telah terjadi. Yang terakhir ialah klasifikasi penelitian berdasarkan cara pengumpulan data. Nah, pada klasifikasi ini terdiri atas dua, yaitu klasifikasi penelitian survei dan klasifikasi penelitian non-survei. Yang pertama ialah penelitian survei. Nah, kalau pada penelitian survei ini, jadi itu mengumpulkan informasi sampel melalui adanya angket ataupun wawancara yang dimana menggambarkan aspek dari populasi tersebut. Hal ini tentunya untuk mencari informasi yang faktual, terus mengidentifikasi masalah, kemudian atau mendapatkan justifikasi keadaan. Namun perlu kita ketahui bahwa data pada hasil survei itu terbatas. Yang kedua ialah penelitian non-survei. Nah, pada penelitian non-survei sendiri itu biasanya di bidang ilmu pengetahuan alam. Nah, kalau pada penelitian eksperimen itu peneliti akan memberikan intervensi kepada variabelnya, sedangkan kalau penelitian non survei itu kayak seperti hanya mengamati tanpa memengaruhi data. Jadi oleh karena itu dalam penelitian survei itu memakan waktu serta peneliti itu harus lebih aktif dan bertanggung jawab atas keberhasilan pada penelitiannya. Terima kasih atas perhatiannya selama proses penjelasan. Semoga dari video ini kita mendapatkan wawasan baru yang tentunya dapat berguna di kehidupan kita. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Akan ada materi baru di minggu depan. Bye.